Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kabar kalian sehat terus ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik cahaya dan indera penglihatan. Tujuannya untuk apa kita belajar hari ini? Tujuannya yang pertama menjelaskan hukum pemantulan dan hukum pembiasan cahaya. Yang kedua, mendeskripsikan proses pembentukan dan sifat-sifat bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang ketiga, mendeskripsikan proses pembentukan dan sifat bayangan pada lensa cekung dan lensa cembung. Yang keempat, menjelaskan fungsi mata sebagai alat optik. Yang kelima, menggambarkan pembentukan bayangan benda pada retina mata. Yang keenam, menjelaskan beberapa kecacatan mata dan penggunaan kacamata. Yang terakhir, kita akan menjelaskan cara kerja alat optik. Oke, hari ini kan kita akan belajar tentang karakteristik cahaya. Nah, kita cari tahu dulu nih cahaya apa. Cahaya ternyata merupakan gelombang elektromagnetik. Berarti cahaya itu merambat tanpa memerlukan medium. Dan cahaya juga merupakan gelombang transversal, yaitu perpaduan antara kuat medan listrik dan kuat medan magnet yang saling tegak lurus. Nah, sekarang sifat-sifat cahaya apa aja? Ternyata cahaya ada 5 sifat nih. Pertama, cahaya bisa merambat, cahaya bisa dipantulkan, cahaya bisa dibiaskan. Terus panjang gelombang cahaya dari 4000 sampai 7000 angstrom. Terus yang kelima, kelajuannya nih, cepat rambatnya cahaya di ruang hampa itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Cepat banget tuh ya teman-teman, berarti dia cepat rambatnya si cahaya. Nah, tadi kan dari sifatnya cahaya itu bisa dirambatkan. Ternyata perambatan cahaya itu sama dengan meneruskan cahaya pada benda lain. Tapi perambatan cahaya ini dipengaruhi sama bendanya sendiri. Nah, bendanya itu dibagi jadi 3 macam. Ada benda tak tembus cahaya, ada benda tembus cahaya, sama benda buram. Kalau benda yang tak tembus cahaya itu batu, papan, buku. Intinya cahaya itu nggak bisa nembus. Kalau udah ketutup dia nggak ada cahaya. Sedangkan kalau benda tembus cahaya berarti dia bersifat transparan. Contohnya air atau benda yang bening. Jadi kan cahaya bisa masuk. Sedangkan benda buram, jadi cahayanya itu bisa masuk, tapi sebagian tidak bisa masuk. Contohnya kaca, susu, kertas tipis, kan tetap ada tuh cahaya yang masuk. Tapi ada juga cahaya yang akan dipantulkan. Nah, selanjutnya ada juga kan sifat cahaya yaitu memantulkan. Nah, pemantulan cahaya sendiri terjadi apabila cahaya mengenai benda yang tak tembus cahaya yang tadi bilang. Kalau dia tidak bisa diteruskan, berarti dia akan dipantulkan. Nah, sifat kedua dari cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, terjadinya pemantulan cahaya itu karena cahaya mengenai benda yang tidak dapat merambatkan cahaya. Contohnya misalnya dia kena ke cermin, dia kena ke tembok, terus dia bisa juga kena ke jalan yang aspal, bisa kena kayu. Kan dia tidak bisa meneruskan cahaya, maka akan ada cahaya yang dipantulkan. Nah, pemantulan cahaya dibagi jadi 2, ada pemantulan baur, ada pemantulan sempurna. Bisa dilihat di gambar, kalau pemantulan baur itu terjadi karena permukaannya tidak rata, jadi pemantulannya itu tidak teratur seperti pemantulan sempurna. Kalau di pemantulan sempurna, karena permukaannya rata, jadi pemantulannya itu lebih teratur.
Nah, di pemantulan ini ada hukum pemantulan, di mana sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak dalam satu bidang. Terus, besar sudut datang itu pasti sama dengan besar sudut pantul. Bisa dilihat ya di gambar. Nah, biasanya pemantulan ini paling sering terjadi di cermin. Nah, cermin dibagi jadi 3. Ada cermin datar, cermin cekung, ada juga cermin cembung. Apa sih perbedaannya? Oke, kita bahas ya cermin datar. Cermin datar, kalau seandainya nih teman-teman bercermin, terus kan ada pantulannya. Nah, itu sama dengan pemantulan sempurna. Nah, dia juga punya sifat lain, yaitu dia sifatnya maya, tegak, sama besar, dan jarak antar bayangan dan objeknya itu sama. Nah, terus teman-teman juga bisa nih melakukan percobaan. Seandainya teman-teman punya 2 cermin yang bisa disatukan, terus teman-teman berdiri di cermin tersebut. Nah, nanti bayangan teman-teman tuh nggak cuma 1, nggak cuma 2 juga, bisa teman-teman atur. Diaturnya menggunakan sudut. Semakin besar sudut yang terbentuk, maka bayangannya semakin dikit. Jadi kalau teman-teman mau bikin bayangan teman-teman lebih banyak, nah sudutnya itu diperkecil, jadi nanti hasilnya akan lebih banyak bayangan. Rumusnya N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurang 1. N ini apa? N nya ini banyak bayangan, sedangkan alfanya itu sudut yang teman-teman bisa atur di rumah. Lanjut ya, sekarang kita bahas tentang cermin cekung. Cermin cekung identik tuh sama bagian, kalau teman-teman punya sendok, bagian dalam sendok. Nah, itu tuh kan cekung bentuknya. Titik fokus pada cermin cekung itu bernilai positif, karena kalau ada benda berarti titik fokusnya ini di depannya si cermin. Dimana besarnya titik fokus itu setengah dari kelengkungan cermin. Jadi kalau cerminnya nih punya kelengkungan berapa, misalnya 10 cm, berarti nanti titik fokusnya dia ada di 5 cm, 10 dibagi 2. Nah, sinar istimewa pada cermin cekung. Kalau seandainya nih teman-teman berdiri di cermin cekung, di depan cermin cekung, maka sinar datang yang sejajar dari sumbu utama dipantulkan kembali melalui titik fokus. Kalau di gambar teman-teman bisa lihat yang warnanya oranye. Terus yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan kembali sejajar sumbu utama. Teman-teman bisa lihat yang warnanya pink. Nah, kalau yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali ke pusat kelengkungan. Itu yang lurus, dimana di situ ada angka 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, ada 4 Romawi. Nah, itu ruang-ruangannya tuh. Jadi kalau dia di depan titik fokus itu berarti ruang 1. Dia di depan kelengkungan cermin, nah itu dia ruang 2. Di belakangnya ruang 3. Di belakang cermin itu ruang 4. Nah, bisa dilihat nih, kalau dari cermin cekung itu bayangannya nanti bersifatnya kayak apa? Biasanya dia nyata dan dibalik, terbalik. Jadi sifatnya nanti kalau masa diperbesar diperkecil ada rumus lanjutannya, ditunggu. Nah, yang ketiga ada cermin cembung. Nah, kalau cermin cekung tadi titik fokusnya positif, nah cembung ini lawannya cekung, berarti dia titik fokusnya bersifat negatif. Nah, sinar istimewa pada cermin cembung, kalau dia datang sejajar dengan sumbu utama, seolah-olah dipantulkan melalui titik fokus. Kenapa seolah-olah dia melewati titik fokus? Karena kalau di cermin cembung titik fokusnya itu ada di belakang cermin. Jadi bisa teman-teman lihat tuh ada garis titik-titik. Yang kedua, gambar kedua, lihat ada garis titik-titik. Jadi seolah-olah dia melewati titik fokus. Nah, yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan kembali seolah-olah sejajar sumbu utama. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih, kalau seandainya ada sinar yang datang, dia ngelewatin titik fokus, nah ntar dia seolah-olah dipantulkan sejajar sumbu utama.
Terus yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali ke pusat kelengkungannya. Jadi yang kayak si cekung tadi, jadi lurus aja, nggak ada perubahan sama sekali. Nah lanjut ya, sekarang kita bahas tentang pembentukan bayangan cermin cekung dan cermin cembung. Nah, ini ada dua rumus. Kalau seandainya teman-teman mau nyari tahu dia ini diperbesar apa diperkecil ya. Nah, teman-teman bisa pertama nyari dulu S aksen atau jarak bayangan layarnya dari layar ke cermin. Jadi ini kan teman-teman ngaca di cermin cekung. Berarti kan bayangannya nggak sama besar dong sama teman-teman, jaraknya pun berarti nggak sama. Nah dicari dulu, bisa dengan 1 per S ditambah 1 per X aksen sama dengan 1 per F, di mana F-nya itu jarak fokus, S-nya jarak benda ke cermin. Nah X aksen ini nanti yang bakal teman-teman dapat yaitu jarak bayangan ke cermin. Nah dari misalnya teman-teman udah tahu S aksen dan S berapa jaraknya masing-masing. Nah teman-teman bisa nyari tahu dia diperbesar apa diperkecil dengan rumus yang kedua, yaitu M sama dengan H aksen per H atau min S aksen per S. Nah kalau H di sini itu menjelaskan tentang ketinggian. Jadi kalau seandainya H aksen itu tinggi bayangan, H-nya itu tinggi benda. Tapi kan kalau teman-teman udah tahu H sama H aksen berarti udah tahu ya dia diperbesar apa diperkecil. Nah biasanya soal-soal itu ngasih taunya pakai jarak benda dan jarak bayangan benda ke cermin. Kalau seandainya nih H aksennya positif, biasanya itu udah menjelaskan bahwa bayangan itu tegak dan maya. Sedangkan kalau H aksennya negatif, itu menjelaskan bahwa bayangannya terbalik tapi nyata. Jadi kalau maya itu temenannya sama tegak, kalau nyata temenannya sama terbalik. Jangan sampai ketukar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Seandainya ada sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung sejauh 8 cm. Bila cermin cekung tersebut 20 cm, maka tentukan sifat bayangannya. Berarti kan S-nya 8 cm, R-nya 20 cm. Nah, cari dulu F-nya. F-nya tinggal 20 cm dibagi 2, yaitu 10 cm. Dan nih sekarang teman-teman masukin ke rumus yang 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Masukin aja angkanya. Nanti teman-teman dapat S aksennya itu min 40 cm. Nih ya udah min 40 cm. Teman-teman bisa lihat dia diperbesar apa diperkecil, berarti S aksen dibagi S kan. Berarti 40 dibagikan 8 sama dengan 5. Udah jelas banget dia diperbesar. Tapi kan kita nggak tahu dia ini tegak atau terbalik, maya atau nyata. Nah ternyata kalau S aksen bersifat negatif, maka bayangannya memiliki sifat maya dan tegak. Nah, kalau nilai S aksen lebih besar dari S, berarti sifat bayangannya diperbesar. Sehingga sifat bayangan tersebut adalah maya, tegak, dan diperbesar. Sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya biasanya terjadi karena ada peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena cahaya memasuki medium yang berbeda kerapatan optiknya. Contohnya gini, dari air dia ke udara atau sebaliknya dari udara dia ke air. Nah, hukum-hukum pembiasan cahaya ini dipopulerkan oleh Celsius. Nah, di mana yang pertama sinar datang dan garis normal serta garis bias terletak di dalam satu bidang dan dipotong pada satu titik. Bisa dilihat di gambar ya teman-teman. Terus yang kedua, sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Nah, teman-teman bisa lihat yang gambar di atas. Cahaya datang dari udara, dia masuk ke air. Berarti kan dari yang
mediumnya kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Nah ternyata harusnya kan lurus nih kalau biasa aja, dia malah mendekati garis normal. Nah sifat yang ketiga, saat sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, dia malah menjauhi garis normal. Bisa dilihat gambar yang di bawah. Tadi kan teman-teman udah tahu nih kalau pemantulan dia identik sama kaca, sama cermin. Nah kalau pembiasan ini identik sama lensa. Ada dua juga, lensa cekung dan lensa cembung. Apa perbedaannya? Kita cari tahu selanjutnya. Pertama kita bahas tentang lensa cembung. Ciri-ciri lensa cembung yaitu bersifat mengumpulkan cahaya sehingga lensanya itu fokusnya bersifat positif. Terus sinar-sinar istimewa lensa cembung, teman-teman bisa lihat di gambar. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus. Ini yang warnanya ungu. Terus yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Ini yang nomor 2. Sinar datang melalui pusat lensa akan diteruskan. Tadi yang nomor 2 itu yang warna oranye ya teman-teman, sedangkan yang nomor 3 itu yang warnanya hijau. Mohon maaf ya, itu terbalik. Nah, persamaan yang di lensa cembung sebenarnya mirip-mirip nih antara lensa sama cermin. Jadi kalau cembung 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. 1/S ditambah 1/S aksen itu sama dengan 2/R. Terus pembesarannya juga sama ya, kayak di cermin. Terus lensa cekung. Nah kalau tadi lensa cembung dia mengumpulkan cahaya, si lensa cekung ini dia menyebarkan cahaya, jadi fokusnya malah negatif. Bisa dilihat teman-teman di gambar untuk sinar istimewa lensa cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Nah ini yang warna apa ya, ada yang tahu nggak? Yang warna ungu. Nah yang nomor 2, sinar datang melalui titik fokus dibiaskan seolah-olah dari sumbu utama. Ya ini nomor berapa? Ini yang nomor 3 yang warnanya oranye tuh. Nah yang ketiga, sinar datang melalui pusat lensa akan diteruskan. Ini yang hijau. Nah maka ketemu tuh nanti bayangannya di mana. Persamaan pada lensa cekung sama dengan lensa cembung, cuma bedanya apa? Yang tadi si cembung ini positif, si cekung ini negatif. Terus daya lensa itu kekuatan lensanya, bisa dicari P sama dengan 1/F, dimana F nya ini yang titik fokus ya, itu kalau dalam satuannya meter. Tapi kalau seandainya satuannya cm berarti 100/F. Si satunya itu diubah dari meter ke cm. Oke, lanjut ke contoh soal. Contoh soal ya teman-teman, sebuah benda berada di depan lensa cembung sejauh 30 cm. Bila jarak fokus lensa 20 cm, maka dihasilkan bayangan benda dengan perbesaran sebagai berikut. Nah, berarti F-nya itu sama dengan 20 cm, S-nya itu 30 cm, ditanya M-nya. Nah, teman-teman tinggal masukin rumus yang tadi. Ternyata ada cara singkat teman-teman, di mana M itu sama dengan F/S dikurangin sama F. Jadi 20 dibagi 30 dikurang 20 sama dengan 2. Jadi dia akan diperbesar sebanyak 2 kali. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang karakteristik cahaya. Sekarang kita bahas tentang indera penglihatan. Nah, indera penglihatan kita apa sih? Indera penglihatan kita udah pasti mata nih. Oke, bagian-bagian mata dan fungsinya bisa dilihat di gambar.
Pertama ada kornea. Kornea itu berfungsi untuk menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata serta melindungi bagian bawah mata. Yang kedua ada pupil. Pupil ini dia mengatur biar cahaya bisa masuk ke dalam mata. Yang ketiga ada iris. Nah, yang iris ini ngatur besar kecilnya pupil. Jadi kalau cahaya mau masuk itu diatur nih sama iris, berapa yang boleh masuk, berapa yang nggak boleh masuk. Nah, yang keempat ada aqueous humors, yaitu cairan di depan mata yang gunanya untuk membiaskan cahaya ke dalam mata. Yang kelima ada otot akomodasi, letaknya di atas. Otot akomodasi itu fungsinya untuk mengatur tebal dan tipisnya lensa mata. Nah, kan tadi si otot itu ngatur lensa. Lensa sendiri buat apa fungsinya? Lensa ternyata digunakan untuk membiaskan cahaya dari benda agar terbentuk bayangan di retina. Yang ketujuh ada retinanya ini. Retina itu letaknya di bagian belakang mata, fungsinya sebagai tempat terbentuknya bayangan. Terus ada juga vitreous humors, yaitu cairan untuk meneruskan cahaya dari lensa ke retina. Kesembilan ada bintik kuning. Bintik kuning ini biasanya tempat terbentuk bayangan yang jelas. Jadi kalau bayangannya jelas berarti dia tepat di bintik kuning. Sedangkan ada juga namanya bintik buta. Bintik buta ini apa? Biasanya ada bayangan yang jatuh ke bagian bintik buta. Nah, kalau seandainya bayangannya jatuh di bintik buta, itu bayangannya menjadi kabur atau tidak jelas. Terakhir ada saraf mata. Saraf mata untuk meneruskan rangsangan bayangan dari retina menuju ke otak kita. Nah, selanjutnya tadi kan udah bagian-bagian pada mata kan. Sekarang proses terbentuknya bayangan pada retina. Nah, lensa pada mata akan mencembung atau memipis secara otomatis karena adanya otot akomodasi. Jadi kalau seandainya nih bendanya jauh, dia akan memipih. Kalau bendanya dekat, dia malah akan mencembung. Nah, terus kemampuan otot mata itu kan menebalkan atau memipihkan. Nah, disebutnya itu daya akomodasi mata. Terus bayangan yang dibentuk oleh mata itu selalu nyata, terbalik dan diperkecil. Jadi ini di mata kita yang kita lihat itu ternyata diperkecil dari bentuk aslinya. Terus yang keempat, untuk mata normal titik dekat mata itu 25 cm dan titik terjauhnya itu tak terhingga. Jadi secara singkat urutan jalannya rangsangan pada indera penglihatan kita tuh pertama ada cahaya. Cahaya dia akan ke kornea, dari kornea akan dialirkan ke aqueous humors, habis itu ke pupil, habis pupil ke lensa, habis lensa ke vitreous humors, terakhir dia akan ada di retina berbentuk bayangan. Nah, tadi kan teman-teman udah bahas tentang organ indera penglihatan, terus udah bahas juga tentang bayangan, pembentukan bayangan pada retina. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang kelainan pada indera penglihatan. Ini yang paling sering kita temuin di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada miopi atau rabun jauh. Gimana nih kalau orang kena rabun jauh? Kalau orang kena rabun jauh berarti dia nggak bisa melihat benda-benda yang jauh, dia cuma bisa melihat benda yang kecil. Biasanya orang yang kena miopi nih kalau baca buku ini deket-deket nih, jadi kalau dijauhin dikit itu tulisannya nggak kebaca. Nah, bisa dibantu dengan lensa cekung. Kenapa sih Bu dia nggak bisa melihat benda yang jauh? Itu karena lensa matanya terlalu cembung atau lensa mata tidak bisa menipis, jadi dia nggak bisa melihat yang jauh. Nah, kuat lensanya itu bisa dicari, P sama dengan min 100 dibagi PR. PR itu apa? Titik jauh mata. Jadi ini diukur nih mata kita segini masih kelihatan nggak? Masih. Nah, sampai terakhir dia nggak ngeliat berarti itu titik jauh mata. Makanya orang-orang miopi ini biasanya pakai kacamata minus
walaupun dia rabun jauh, jadi dia pakainya yang minus. Sedangkan kalau yang kalian suka pernah dengar kan, makanya kacamata plus. Nah, kalau kacamatanya plus berarti dia tuh kena hipermetropi atau rabun dekat. Dia nggak bisa melihat benda-benda yang dekat, malah bisa dia melihat yang jauh-jauh tuh. Nah, itu terjadi karena lensanya tidak cukup cembung. Jadi lensanya itu malah terlalu tipis. Bisa dibantu dengan menggunakan lensa cembung. Makanya dia itu positif, biasa suka disebutnya plus matanya, plus kacamatanya kayak gitu. Nah, buat lensanya itu bisa dicari tahu nih, P sama dengan 100 per SN dikurang 100 per PP. Nah, SN ini itu jarak normal mata, berarti udah pasti 25 ya teman-teman. Nah, yang harus dicari tahu itu PP-nya, jarak dekatnya. Seberapa dia bisa melihat benda yang dekat. Nah, berarti udah nih, udah tahu ada kacamata plus, ada kacamata minus. Selanjutnya ada persbiop, yaitu mata tua. Mata tua ini biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, kalau udah kayak gini serba salah, dia mau ngeliat jauh nggak bisa, mau ngeliat deket pun dia nggak bisa. Nah, biasanya untuk melihat yang jauh dia akan dikasih lensa cekung, sedangkan untuk melihat yang dekat dia akan dikasih lensa cembung. Jadi di kacamatanya tuh ada dua lensa, ada cekung, ada cembung. Terus ada juga kelainan mata yaitu astigmatis atau mata silinders. Biasanya nih matanya silinder kalau biasa orang ngomong. Itu terjadi karena ketidakmampuan melihat garis horizontal dan vertikal secara berbarengan. Nah, jadi dia kalau melihat ada garis vertikal dan horizontal secara berbarengan, dia tuh merasa itu buram, itu kabur penglihatannya. Terus terakhir ada katarak. Katarak ini terjadi karena lensa mata jadi kabur. Nah, jadi lensa matanya itu keruh, cahaya tidak bisa masuk ke dalam mata. Biasanya kalau orang-orang kena katarak, ini akan disarankan untuk operasi mata buat mengganti lensa matanya. Alat optik kita itu nggak cuma mata, ada yang lain. Nah, sekarang kita bahas tentang cara kerja alat optik kamera. Nah, kalau kamera terdiri dari lensa cembung, diafragma, apertur, plat film. Nah, fungsinya bisa teman-teman baca ya. Biasanya sifat bayangan pada kamera dia itu nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, cara kerja yang kedua ada alat optik loop atau kaca pembesar. Nah, biasanya dia digunakan untuk mengamati benda-benda yang kecil. Nah, loop ini ternyata menggunakan lensa cembung. Nah, sifat bayangannya dia itu maya, tegak, dan diperbesar. Jadi makanya bendanya itu kan jadi lebih besar dan dia tidak jadi terbalik ya, cuma dia agak sedikit maya atau nggak terlalu jelas gitu. Biasanya pembesaran matanya itu ada dua nih pembesarannya, ada yang mata tidak berakomodasi dan mata berakomodasi maksimum. Kalau dia tidak berakomodasi, maka pembesarannya itu 25 dibagi dengan titik fokus. Sedangkan kalau dia matanya berakomodasi maksimum itu SN per F plus 1. Nah, SN-nya ini titik dekat mata kita ya. Oke teman-teman, materi mengenai karakteristik cahaya dan indera penglihatan udah selesai. Gimana? Paham nggak? Semoga materi yang Ibu berikan bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami materi ini ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.